Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi washabihi wa mawalah ma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Semoga di tahun ini kita semuanya senantiasa mendapatkan curahan rahmat, berkah, perlindungan, dan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin, dan tahun kemarin senantiasa kekurangan, kesalahan dan dosa dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kaum umat Islam juga negeri ini senantiasa dijaga oleh Allah, diamankan, diberi kedamaian dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan ini saya ingin berbagi cerita sebuah kisah nyata pengalaman di malam satu suro. Biasanya memang malam satu suro itu ada acara-acara khusus ya, karena itu sudah tradisinya untuk mengharapkan kebaikannya lah, fadilahnya malam daripada pergantian tahun di dalam Islam. Dan saya juga biasanya suka melakukan acara doa khusus atau ya munajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rupanya malam itu tidak bisa terlaksana dengan baik karena ada beberapa kejadian yang menarik untuk kita jadikan sebagai ibroh atau pelajaran lah. Yang pertama, pelajaran yang sedap. Nah, ini ada undangan untuk memimpin acara pernikahan. Nah, ini juga alhamdulillah terlaksana dengan baik ya. Mudah-mudahan kedua pasangan itu pasangan yang sakinah mawaddah warahmah dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan sampai sebelum isya lah selesai ya. Kemudian saya balik ke rumah dan ternyata setelah sampai rumah ada pesan, ada yang datang meminta tolong sangat untuk saya datang, yaitu mengenai kondisi suaminya yang sakit semakin parah ya. Kebetulan suaminya beberapa hari sebelumnya sudah saya berikan terapi karena ada gangguan pada salah urat di telunjuknya. Rupanya ternyata kondisinya tidak membaik, makan semakin parah. Saya jadi khawatir, belum sempat istirahat, langsung berangkat menuju ke tempat si pasien, kebetulan tetangga. Akhirnya saya berangkat ke sana dan memang sampai di sana memang betul kondisinya tergeletak dalam keadaan sadar tapi tidak bisa berkomunikasi karena dalam keadaan panas yang tinggi seperti itu. Nah, akhirnya dalam keadaan suasana keluarga yang panik seperti itu. Nah, jadi sahabat-sahabat, ini betul-betul menimbulkan keterkejutan lah buat saya, dan saya segera menyarankan segera dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata si pasien menolak dengan reaksi yang cukup mengkhawatirkan lah, takutnya ngamuk ya. Ada laki-laki ya, badannya besar. Sebenarnya orang ini jarang sakit yang saya kenal, jarang sakit. Nah, sakitnya itu dia memang biasa bermain di kali ya, biasa dia cari kehidupan lah, nafkah di kali. Itulah dia bikin tiang, ternyata terjadi kejadian, akhirnya tangannya keselio. Sedikit sih sebenarnya, cuma telunjuk aja. Nah, jadi ini membuat saya bingung. Ya, sebenarnya dia itu sedikit agak trauma dengan kejadian itu, gitu. Trauma karena memang dia nggak pernah sih sebetulnya mengalami seperti itu. Saya perhatikan ya kan, dibawa sakit nggak mau, suruh minum obat juga nggak bereaksi. Waduh, bingung juga nih, ngeri ya kan. Nah, itu badan panas makin tinggi, udah saya kompres nggak juga turun, masya Allah. Terus dengan keyakinan sambil menenangkan keluarganya, saya suruh buatin bawang merah dicampur minyak sama garam. Biasalah orang tua dulu ya kan, kalau panas dikasih itu. Udah, bismillah aja, karena hakikatnya kan Allah yang menyembuhkan. Udah dibuatkan, air dibalurin ya kan. Kemudian saya tunggu sampai setengah jam, 1 jam, barulah alhamdulillah dalam keadaan menunggu ya, suasana tegang ya kan, panas tinggi, khawatirnya kan waduh kalau apa-apa kita bisa disalahin. Alhamdulillah Allah izinkan, Allah turunkan panasnya dan akhirnya kembali
stabil, panasnya nggak terlalu tinggi dan keluarga sudah tenang dan saya bisa izin pulang. Alhamdulillah saya bisa pulang, sudah jam 10 malam lah ya. Nah, sampai di rumah nyantai sejenak, belum sempat makan tadi kan, makan dulu sholat isya juga ketunda ya kan, sholat isya dulu udah santai. Belum lama sejenak serat datang lagi ketok gitu tuh. Assalamualaikum, tangga datang. Jam 11 kurang lah tuh berarti ya. Tak tolong dalam badan tegang, tak tolong. Kenapa? Ada yang histeris. Nah, kalau kita kesurupan, waduh. Ya Bismillah, insya Allah saya bilang. Namanya dia karena nggak dekat ya kan. Ayolah segera saya siap, ya saya ganti pakai sarung masih berangkat. Berangkat cuma ganti baju, nggak baju yang tadi, baju yang lama karena sayang baju berganti, yang baju acara nikah diganti. Nah berangkatlah saya ke daerah Jakarta Pusat, sampailah di sebuah gedung yang cukup besar, yang cukup tua lah ya. Suasananya memang sepi, serem juga emang, agak serem nih. Masuklah di sana dan ternyata memang sudah masuk lantai pertama, lantai 2, di situ udah tergeletak seorang wanita, dipegangin berapa orang, 5 orang, yang satu di atas kepala sambil doa gitu. Saya liatin aja orang nih memang dalam badan tidak sadar, itu pingsan ya. Ya bingung juga sih kalau pingsan ya, perempuannya masih muda lagi, cakep. Aduh, ya udah saya pegang aja jempolnya untuk membangkitkan saraf-saraf kesadarannya. Jempolnya saya pijit, yang lain juga tunggu di kepalanya apa. Alhamdulillah dengan izin Allah baca doa juga ya. Nah, terbuka tuh. Nah, ini matanya. Oh, udah sadar deh. 30%. Ya udah. Akhirnya karena di lantai kan dingin, kasihan ya. Nah, itu. Cakep di lantai kan kasihan. Udah, saya suruh pindahin ke tempat tidurnya. Dan ternyata tempat itu adalah tempat di mana gedung untuk rumah singgah. Masya Allah, ini menarik nih. Ini yang sangat menarik, rumah singgah buat pasien-pasien yang ingin berobat di Jakarta. Nah, jadi dia perlu rumah singgah yang nggak meringankan biaya, di situ disediakan. Di banyak itu ada sekitar mungkin 50 orang ya di situ tuh. Masya Allah, itu yang menarik buat saya waktu saya di rumah singgah. Jadi si pasien ini yang sakit ini nih sedang mengobati adiknya yang lagi sedang proses pengobatan kanker di rumah sakit gitu. Nah itu semua kumpul situ tuh, yang pasiennya, yang keluarga yang nemeninnya, masalah semua pada histeris ketakutan. Ini yang buat saya makin bingung. Kalau pasien mungkin ya sebenarnya sih yang pasien seperti itu asal diistirahatkan dengan tenang, ya lama-lama dia sadar sendiri, nggak pengen baca doa juga. Sebenarnya yang histeris ini karena udah terkena asumsi mistik ya kan, horor, wah ada penunggunya lah begini begono gitu. Tapi kalau kita bilang enggak, dia nggak terima biasanya kalau terlalu kuat sugestinya atau ini traumanya, makanya kita iyain aja. Tapi udah saya amanin semuanya. Masya Allah. Ya didoain juga lah, dibacain pasti ada lah, karena kan hidup ini memang antara kita dengan dia sama-sama. Rupanya udah sadar ya, udah saya coba pindahin, sadar ya 70%. Nah, udah saya mau permisi, tapi mesti ditahan tuh, ntar lupa takutnya dia ini lagi kumat lagi ya, didoain kumat ya bener. Baru selesai saya istirahat, kumat lagi, ngamuk, Masya Allah, serem. Wah saya situ down juga ada, takutnya terjadi apa-apa, disalahkan gitu. Kalau garanya nggak ada yang lain karena kan masih di daerah Bogor tinggal. Ya terpaksalah ya dengan hati yang berat-berat gimana saya terus berusaha untuk tanggulangi situasi dengan terapi ya, darahnya, sarafnya, dengan doa-doa semuanya dengan gaya lah biar meyakinkan yang lain ketakutan histeris. Dengan izin Allah ya dibantu lagi dengan yang lain juga ya, akhirnya sadar tuh dia. Jinak sadar. Itu memang ketika sadar mengeluarkan suara yang serem, teriak, aduh, takut. Alhamdulillah izin Allah sadar. Alhamdulillah aman tuh. Sampai jam 12 lewat tuh, tengah malam ya, Masya Allah. Nah, ya saya tunggu sesaat dulu lah biar tenang. Suaminya datang, telepon suaminya datang, alhamdulillah udah agak lebih tenang. Ya udah, lihat situasi juga udah normal, yang lain juga udah tenang ya, saya izin pulang tuh. Nah, itulah kejadiannya. Sampai jam 1 lebih ya udah kecapean. Jadi mau ngadain acara khusus pun udah lelah ya. Ya acara tetap berdoa biasa, tapi ya mungkin nggak sehikmat harusnya ya karena udah lelah. Nah itulah sebuah kejadian yang saya alami di malam 1 Syuro. Seru ya, dari acara yang nikah, yang sakit, kumat, tempat tegang, sampai yang orang gangguan pikiran sih. Kalau ya kesurupan nggak terserah lah apapun asumsinya, yang penting itu memang sangat-sangat horor juga ya kalau gedung itu. Jadi sahabat-sahabat muslimin dirahmati Allah, yang paling penting adalah keyakinan. Nih, keyakinan yang menentukan dalam menghadapi setiap keadaan. Kalau kita kuat keyakinannya, tenang, insya Allah semuanya perlahan-lahan bisa kita atasi, bisa kita jalani dan sampailah kepada solusi yang terbaik.
Tapi mengolah keyakinan tentu dengan harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan dengan zikir, baca Quran dan amal-amal yang baik. Yang mudah-mudahan di tahun baru ini kita semua umat muslim, kaum muslimin senantiasa mendapatkan curahan rahmat, berkah dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semuanya yang berpartisipasi di dalam channel ini mendapatkan fadilah yang khusus. Saya doakan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Demikian saja dari saya. Jazakumullah khairan katsira. Qul amin antum bi khairin. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.